Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal Ash YouTube. Kalau kemarin itu saya ngebahas tentang biaya perawatan selama kurun waktu 2 on the way ke 3 tahun buat di BMW E90. Dan ternyata itu banyak banget yang DM ke saya minta di review tentang BMW E90. Jadi jangan kemana-mana, hari ini saya akan bahas mereview BMW E90 secara tuntas. Dari konsumsi BBM-nya, dari kelemahan dan kelebihannya, dan secara fitur-fitur tambahan yang belum ada di generasi sebelumnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal Ash YouTube. Oke, yang pertama itu saya bahas tentang tahun produksinya dari BMW E90. BMW E90 ini seperti dengan tipe-tipe BMW yang lainnya. Jadi setiap BMW mengeluarkan seri baru, itu pasti dibagi menjadi dua. Itu ada yang pra-facelift dan facelift. Atau yang sering disebut LCI dan non-LCI maksud saya. Nah, di BMW E90 ini juga sama, diproduksinya masuk ke Indonesia itu dari tahun 2005 sampai tahun 2012. Nah, ini dibagi dua juga nih. 2005 sampai 2008 itu yang disebutnya pra-facelift. Nah, kalau pra-facelift ini atau non-LCI ini memiliki 2 cc yang masuk ke Indonesia. Itu yang 320 atau 2000 cc atau 325 dan 325 yang di 2500 cc. Perbedaannya apa? Perbedaannya pasti ada perbedaannya dari setiap cc-nya. Pastinya dari cc yang terbesar itu pasti memiliki fitur-fitur tambahan yang canggih. Contohnya kalau di 325 pre-facelift itu memiliki sunroof, tapi yang 320 itu tidak memiliki sunroof. Itu yang pre-facelift. Oke, generasi yang facelift. Generasi L facelift ini atau yang disebut dengan LCI, Life Cycle Impulse namanya. Nah, LCI ini 2009 sampai 2012 masuk ke Indonesia. Maksud saya masuk ke Indonesia itu juga 2 cc. Ada yang 320, ada yang 325. Nah, di kiri saya ini 320. Kita bahas 320 dulu. 320 ini memiliki ada beberapa versi. Nah, jadi ada macam-macam tuh. Jadi dari 2009 dan 2010 itu versinya berbeda. 2011 sampai 2012 itu versinya juga berbeda. 2009 sampai 2010 itu ada yang memiliki fitur tambahannya iDrive namanya. Nah, fitur iDrive ini apa? Ini seperti BMW Entertainment atau membaca semua malfunction itu terbaca dari iDrive itu. Jadi ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya itu di dashboardnya itu ada seperti layar. Nah, itu yang namanya iDrive. Tapi di belakang saya ini, mobil listrik saya ini belum memiliki iDrive. Nah, kenapa saya memilih yang belum memiliki iDrive? Karena seperti yang sering saya bilang, memilih BMW itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan kalian. Kalau saya merasa itu kayaknya kurang butuh buat saya. Jadi saya tidak perlu ada yang iDrive. Karena apa? Karena dari setiap varian 320 ini, yang iDrive dan yang belum iDrive itu memiliki harga yang agak lumayan, selisihnya bisa 25 sampai 30 juta. Kalau yang seperti di belakang saya ini harganya kurang lebih di bawah 200. Tapi kalau yang sudah iDrive itu rata-rata di atas 200. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di varian 325 ini fitur yang paling terlengkap dari BMW E90 ini dari pertama lahir sampai sekarang. Jadi dari versi yang non LCI itu semuanya diambil semua fitur-fiturnya untuk 325 yang LCI. Contohnya gimana? Ada sunroof satu. Yang kedua, jok kanan kirinya electrical dan pastinya dilengkapi dengan iDrive. Itu untuk versi yang facelift atau LCI. Sekarang perbedaannya antara LCI dan non-LCI. Pasti dari tadi itu teman-teman nanya, apa sih bedanya dari non-LCI sama LCI? Nah, perbedaannya itu yang signifikan, yang terlihat gampang dan mudahnya itu dari tampilan belakang. Kalau di LCI, seperti yang di mobil ini namanya LCI 2010. Nah, LCI ini memiliki tampilan stop lamp yang berwarna merah semua. Nah, kalau yang non-LCI itu ada aksen kuningnya. Di LCI ini yang generasi facelift ini BMW menyebutnya itu eksekutif eksklusif namanya. Jadi tampilannya ini sangat eksekutif dan eksklusif banget. Karena apa? Karena dari tampilan belakangnya itu lebih agresif karena dibalut dengan berwarna merah semua dari stop lampnya. Itu bagian belakang. Oke, di bagian yang facelift atau LCI dari 2009 sampai 2012 ini memiliki perbedaan di bagian depannya. Nah, salah satunya itu dari kap motor, fender, dan bumper. Nah, bumpernya ini pun dari tipe fog lampnya pun berbeda, dari bumper bagian bawahnya pun berbeda.
Nah, tapi yang lebih jelasnya itu dari headlamp. Kalau yang non LCI atau pra facelift itu hanya memiliki tampilan biasa, tidak memiliki LED ring angel eye seperti ini. Jadi dia hanya tampilan lampu biasa saja. Nah, tapi kalau yang di LCI 2009-2010 itu memiliki ring untuk angel eyes-nya, tapi belum dilengkapi dengan LED. Jadi penerangan untuk lampu senjanya itu tidak terlalu terang, jadi hanya memakai lampu biasa. Nah, 2011-2012 itu memiliki angel eyes yang dilengkapi dengan LED. Jadi kalau di lampu senjanya itu dia terang sekali, putih, warnanya terang sekali. Nah, lebih jelasnya, untuk lebih gampangnya melihat ini 2 tahun berapanya, itu dari action sense di bagian headlampnya ini. Jadi kalau 2009, 2010 dia bergaris-garis. Kalau 2011-2012 itu dia bintik-bintik seperti sarang tawon. Itu lebih jelasnya. Oke, fitur-fitur tambahan di E90 yang belum ada di generasi sebelumnya. Itu yang pertama itu ada steering angle. Steering angle ini membaca dari tingkat kemiringan dari setirnya atau dari bannya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada yaw sensor namanya. Yaw sensor itu yang bertugas dia membaca dari 0 derajat. Kalau tingkat kelurusan setir ini berarti 0 derajat. Nah, dia membaca dari traksi dari steering angle-nya. Jadi kalau misalkan dia membaca steering angle-nya, dia terbacanya berapa derajat dan akhirnya dia tingkat kelurusannya tidak sempurna, nah itu yaw sensor yang bekerja. Nah, ada juga sensor di keempat bannya untuk kecepatan. Nah, ini dia membaca yang bekerja samanya dengan ABS atau anti braking system. Nah, anti lock braking system maksud saya. Nah, semua fitur itu jadi satukan di satu sistem yang namanya di BMW 90 ini yang namanya DTC. DTC itu ada tombolnya di tengah sini. Itu DTC itu apa? Dynamic Traction Control. Jadi kalau DTC ini diaktifkan, semua sensor yang tadi saya sebutkan itu semuanya bekerja menjadi satu di DTC ini. Nah, jadi kalau misalkan terjadi ada under control dari mobil ini atau ada terjadi traksi dari mobil ini, dari salah satu bannya ada yang selip kah, atau dari setirnya yang tidak tingkat kelurusannya tidak sesuai dengan dia membaca dari yaw sensornya, dia ini akan secara otomatis dia akan menonaktifkan mesinnya secara berlahan. Jadi kalau misalkan terjadi kecelakaan atau terjadi under control, mesinnya ini secara otomatis dia akan mematikan salah satu koilnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, atau menutup dari katup dari throttle bodinya. Jadi fitur di E90 ini sangat canggih menurut saya apabila kita mau melakukan sport activity. Oke, fitur yang selanjutnya yang ada di BMW E90 yang terbaru dari seri 3 itu adalah TPMS. TPMS itu kepanjangannya itu Tire Pressure Monitoring System. Dia kerjanya seperti apa? Kerjanya itu dia membaca tekanan angin ban. Dari keempat rodanya ini ada sensornya. Jadi kalau misalnya terjadi kempes atau bocor atau kekurangan kekurangan angin, dia pasti TPMS-nya akan keluar. Jadi dia akan mengeluarkan sensor yang dia menginformasikan kepada drivernya untuk ada angin yang kurang dari salah satu bannya. Karena apa? Karena di BMW 90 ini pun yang generasi yang pertama di seri 3 yang memakai teknologi RFT atau Run Flat Tire. Jadi Run Flat Tire ini dia bisa berjalan kurang lebih sekitar 60-80 km itu dengan kondisi ban yang tekanan anginnya zero. Itu teknologi yang ada di BMW E90. Oke, ini perbedaannya dari setiap serinya di E90 bagian interiornya. Sebenarnya secara global itu semua hampir sama. Cuma bedanya seperti yang tadi saya bilang, di versi facelift-nya atau LCI-nya itu ada yang memiliki fitur iDrive. Jadi di sini ada monitoringnya. Untuk monitoring ini untuk entertainment BMW-nya, ada untuk mendengarkan radio, ada untuk membaca semua malfungsinya. Sebenarnya di tipe yang seperti ini ya standar, ini juga sudah bisa membaca semua malfungsinya. Nah itu biasanya dari MID atau dari tip head unitnya ini sudah bisa membaca consumption-nya berapa dan yang rate-nya berapa. Nah tapi kalau malfungsinya itu biasanya dari MID.
Oke, tapi dari keseluruhan nggak ada yang berbeda. Itu semua tergantung dari kebutuhan kalian dalam memilih mobil. Dan di tipe 325-nya itu ada sunroof di atasnya. Dan joknya pun elektrik kanan kiri. Jadi secara global itu hampir sama semua, cuma yang berbedakan dari iDrive dan wood panel dan dari sunroof dan dari electric jok. Itu perbedaannya interior di S90. Oke, di konsumsi BBM di BMW E90 dengan kapasitas 4 silinder 2000 cc di mobil saya ini cukup irit banget, cukup irit banget. Ini konsumsinya kurang lebih 1,9-an kurang lebih. Tapi di sini enaknya di BMW ini kalau di BMW seri-seri lain itu membaca consumption-nya itu liter per 100, berarti kita harus melakukan perjalanan selama 100 kilo. Tapi kalau di BMW E90 ini, kalau dilihat dari layar MID yang ada di original tipnya, itu dia langsung membacanya, langsung average-nya itu langsung membaca consumption-nya berapa. Nah, seperti di tip ini dia langsung membacanya 9,3 km per liter, berarti 9,3 kilo per 1 liternya. Berarti dia tidak perlu di configuration lagi untuk menjadi 100 liter. Nah, enaknya di BMW E90 itu, dan konsumsi BBM-nya cukup irit, dan saya selalu memakai Pertamax Turbo. Tapi kalau misalnya saya keluar daerah, karena mobil ini sering banget keluar daerah, terkadang itu turbo itu suka agak susah nyarinya, tapi masih oke banget untuk memakai konsumsi yang bahan oktannya di bawah, seperti Pertamax biasa atau Pertamax biru. Itu konsumsi di BBM E90. Oke, ini sekarang selanjutnya kita membahas tentang kekurangan dari BMW E90. Oke, karena ini mobil istri saya, saya kurang lebih pemakaian 2 tahun, hampir 3 tahun. Jadi kurang lebih saya memahami lah dari karakter kekurangannya dari BMW E90. Yang sebelumnya memang saya memakai BMW X5 dan X1. Masing-masing pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Oke, kekurangan yang pertama. Di BMW E90 ini mirip dengan BMW E87 atau seri 1 yang compact. Nah, itu yang maksud saya yang bentuknya kecil itu. Nah, itu memiliki tingkat steering yang padat atau bisa dibilang agak berat dari seri-seri lainnya atau dari BMW generasi sebelumnya. Ini lebih berat pastinya. Sebenarnya di BMW E90 ini diciptakannya untuk handling yang enak. Jadi memang saya akuin mobil di E90 ini kalau kita handling di jalan tol itu memang enak banget. Dan tapi memiliki kekurangan, karakteristik setirnya lebih berat. Itu nomor 1. Nomor 2, balik lagi karena BMW E90 ini diciptakan eksklusif untuk masalah handling. Jadi proporsional dari setiap kaki-kakinya ini lebih keras dari BMW yang lain atau lebih keras dari generasi 3 yang sebelumnya. Sama persis lagi seperti mobil ini seperti E87. Jadi suspensinya itu lebih keras. Apalagi ditambah dengan generasi di E90 ini dilengkapi dengan RFT atau Run Flat Tire. Nah, makanya saya pribadi dan kebanyakan orang itu mengganti RFT-nya menjadi ban biasa. Seperti di mobil ini saya mengganti porsinya, ukuran ban tebalnya itu saya tambahin. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu saya tidak menggunakan RFT-nya saya simpan. Karena apa? Selain dari harga RFT itu yang cukup lumayan agak mahal, itu kalau nggak salah untuk merek Continental itu harganya 4.800.000 untuk 1 piece. Nah, dikalikan aja tuh untuk 4 bannya, berarti agak lumayan mahal. Jadi itu dua kekurangan dari BMW E90. Oke, kekurangan selanjutnya itu ada di mekatronik. Sebenarnya bukan kekurangan ya, tapi ini selalu menjadi momoknya untuk BMW 90. Ini masalah di mekatronik. Dari kalau kalian searching di YouTube itu banyak banget membahas tentang mekatronik di BMW 90. Tapi kalau opini dari saya itu semuanya sebenarnya tergantung dari pemakaian orang sebelumnya dan tergantung dari perawatan orang sebelumnya. Alhamdulillahnya saya sudah tidak terhitung menjual BMW E90 ini ke banyak orang, dan alhamdulillahnya saya tidak pernah dapat report sampai sekarang ini yang bermasalah dengan mekatronik. Balik lagi yang sering saya kasih tahu ke teman-teman, sebenarnya BMW itu mengeluarkan semua seri yang baru itu tidak pernah ada yang ringkih atau tidak pernah ada yang selalu bermasalah.
Itu semua tergantung dari pemakaian. Jangan salah beli dan jangan salah bengkel, itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap kalian membeli BMW itu sebenarnya kalian kalian bukan hanya membeli mobil atau membeli unitnya BMW, tapi kalian membeli histori dari pemakaiannya itu. Jadi itu yang harus kalian ingat. Nah, balik lagi masalah mekatronik. Mekatronik ini sebenarnya bukan jadi masalah yang utama kalau buat saya. Tapi memang punya ciri-ciri. Mekatronik ini punya ciri-ciri yang sudah mulai akan bermasalah. Salah satunya, kalau kalian sedang hunting, pakai jatuh lagi. Kalau kalian sedang hunting BMW 90 dan kalian setelah melakukan test drive, pada saat kalian jalan terus kalian menurunkan kecepatan, secara otomatis itu pasti rasio gearnya pasti akan menurun 4 3 2 1 gitu ya, atau 4 3 2 gitu. Nah, kebanyakan yang mekatronik yang ciri-cirinya akan bermasalah itu biasanya pada saat turun itu akan terjadi hentakan atau terjadi dentuman. Jadi seperti dek 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 gitu. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Jadi itu kalian harus waspada dan kalian harus berhitung berapa biaya yang harus kalian keluarkan. Di kolom komentar yang tentang membahas BMW E90 kemarin itu ada salah satu dari subscriber kita itu berkomentar kalau minta dibahas tentang masalah mekatronik yang katanya sudah harga servisnya atau harga copotannya sudah murah. Itu betul, itu betul. Sudah sekarang itu tidak terlampau mahal seperti zaman dulu. Kalau dulu itu bisa sampai 40 juta, 45 juta. Nah, kalau sekarang itu jauh dari itu. Nah, tapi masalah mekatronik ini saya akan bahas pastinya dengan narasumber yang tepat. Jadi jangan kemana-mana, saya pasti akan membahas tentang mekatronik di BMW E90. Oke teman-teman, ini video ini saya mereview tentang BMW E90. Jadi buat teman-teman yang lagi mencari BMW E90, jangan takut, jangan terbawa rumor tentang mekatronik, atau jangan takut tentang masalah di BMW E90. Mobil E90 ini mobil yang cukup bandel kalau menurut saya, dan memang dari setiap serinya itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Semua itu tergantung dari kebutuhan kalian kalau kalian mencari mobil. Tapi secara general mobil ini sangat, kalau menurut saya pribadi, secara general mobil ini sangat eksklusif seperti yang BMW sampaikan. Jadi mobil ini dan mobil ini juga sporty banget, handlingnya enak, dengan tingkat kecepatan pun yang enak, rasionya juga tinggi. Jadi mobil ini mobil yang tidak perlu kalian ragukan kalau kalian lagi mencari BMW seri 3. Oke teman-teman, saya sudahi dulu konten hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on next video.